teman-teman semua, selamat siang. Saya Bang Nahak dari kantor hukum Nahak 4 Law Office Jakarta. Kembali berjumpa dengan teman, sahabat, keluarga besar dimanapun berada. Kita kembali untuk mengulas ya terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang viral di Indonesia, ya kan. Yang kedua, kita juga di dalam menjalankan profesi ada pro kontra yang selalu ada lah. Tapi pada prinsipnya bahwa nomor satu adalah edukasi hukum, yang itu nomor satu. Bahwa terkait kita dalam persoalan menangani klien sebagai kuasa hukum dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi fokus kita dalam pembelaan. Tetapi apapun itu, di dalam proses hukum pasti ada pro kontra, itu selalu ada, ya. Dan berikut saya mau sampaikan bahwa besok itu kan sudah 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga memang kita sebagai warga negara yang baik harus mempersiapkan diri ya. Mungkin banyak di kampung-kampung ada lomba-lomba macam-macam itulah, termasuk di Jakarta juga di Istana Negara persiapan. Kebetulan saya juga dapat undangan dari Pak Presiden untuk hadir di Istana Negara besok pagi ya, untuk 17 Agustus. Itu saya juga hadir di Istana Negara dari mitra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ya. Yang kedua banyak viral, banyak kegaduhan yang terjadi saat ini. Itulah bagaimana orang mencari suatu keadilan ya. Dan apapun itu, kita tetap bangga, tetap cinta NKRI. Ini kan juga masalah soal bendera bajak laut yang saat ini disandingkan dengan bendera merah putih. Nah ini yang menurut saya keliru dan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ya kan? Sehingga kejadian-kejadian sebelumnya yang kalian lihat bahwa banyak sekali orang mencari bendera bajak laut untuk disandingkan dengan bendera merah putih, sebab itu suatu yang kalau menurut saya suatu yang salah dan keliru dan berpotensi hukum pidana. Ya, itu sudah termasuk pelecehan ya terhadap lambang negara. Itu tidak diperbolehkan. Betul. Ya. Okta, jawab apa ya? Pertanyaannya apa itu? Okta. Ya, jadi kemarin juga kami press conference mengklarifikasi terkait dengan kegaduhan yang terjadi di TV One ya, yang berujung jadi debat hukum yang berujung laporan polisi. Ini sama-sama saling lapor polisi nih, ya kan? Sama-sama lapor polisi. Pihak kita sudah melaporkan di Polres Jakarta Selatan dan pihak RG juga sudah melaporkan di Polda Metro Jaya. Ya, tinggal pembuktian saja. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kemarin secara terang benderang di CCTV yang sangat terang kita publish ke media, itu memang benar ada pemicu dari kejadian sebelumnya. Itu ada pemicu. Ya, kita yang lapor duluan karena memang setiap warga negara itu punya hak hukum yang sama. Kalau misalnya pihak kita melapor dan mereka juga merasa sebagai korban, ya nggak ada masalah. Nanti kan pada saat pembuktian itu kan, mana yang benar, mana yang hoax, mana yang drama, itu kan nanti ketahuan gitu. Halo, saya ini dulu ya, saya masuk ya. Ya. Bentar. Ya. Ini apa? Sebentar aja. Oke, ya Mas.
masuk TNI gratis gitu. Nggak bagus, terlalu banyak. Dewi Sudar Karmana Ningsi, salam kenal juga. Saya lagi add Bang Sunan nih. Kita sama-sama ini ya, sama-sama nanti saya jelaskan secara hukumnya. Saya dari Timor, Ketua LSM Gias, salam sehat selalu, mantap. Alois sukses karir Bang, makasih Mbak Dewi. Udah masuk. Saya suruh kirim linknya itu. Bukan TikTok. Saya ada kirim linknya gitu. Saya ada paling ujung. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang. Ya, halo. Mari terkait dengan preskon yang kita juga menjelaskan secara titik terjadinya satu dan pemukulan itu bukan drama dan memang terjadi gitu ya. Supaya dijelaskan ke publik gitu. Ya, halo. Halo, ya Pak. Ya, halo, Pak Nahat. Bisa dijelaskan terkait dengan kemarin press conference itu? Ya, jadi jelas. Jadi alhamdulillah kemarin saya bersama tim kuasa hukum
Bang Nahak juga sudah menggelar jumpa pers terkait dengan adanya penyerangan ya terhadap diri saya di salah satu studio televisi swasta pada tanggal 12 Agustus 2025. Banyak sekali orang berpendapat tanpa mereka melihat, tanpa mereka merekamannya dan apa penyebab. Kan segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Tidak mungkin orang selevel saya atau yang punya nama baik seperti saya datang ke salah satu stasiun televisi swasta yang memang dimana diundang resmi oleh pihak mereka, ya, dapat dibuktikan dengan adanya undangan resmi dan juga adanya pembayaran honor terhadap saya. Artinya saya sebagai praktisi hukum yang berkapasitas, mungkin juga stasiun televisi tersebut menganggap saya orang yang mempunyai nama baik, sehingga saya diundang untuk membahas kegaduhan kericuhan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta ini. Itu. Nah, kemarin juga kita sudah jelaskan secara data, fakta, dan analisa hukum kami semua bahwa memang peristiwa penyerangan itu sudah dimulai semenjak acara live di studio televisi tersebut akan segera dimulai dalam hitungan menit, di mana pengacara DRG yang bernama J, atau kita panggil Pak Anus lah ya, yang kita kenal Pak Anus, itu menghampiri saya ya dengan wajah yang tidak ramah. Kalau buat saya bukan wajah ramah, menghampiri saya, mengajak saya paksa untuk berjabat tangan, dan diakhiri dengan dia buang muka, lalu dia pukul dada saya, bahu saya sebelah kanan dan meninggalkan saya. Kalau bicara jujur, saya seumur hidup belum pernah diperlakukan seperti itu sama siapapun. Dan artinya dia ingin menunjukkan dia lebih senior mungkin dari saya, atau dia mau memancing, memprovokasi saya. Namun demikian, saya sadar betul bahwa dalam hitungan menit acara live TV station swasta tersebut akan dimulai. Sehingga saya mencoba menahan diri. Terlihat kok di wajah saya tidak suka dengan perlakuan si Pak Anus, pengacara DRG itu, cara bersalaman dan memukul saya. Tapi saya menahan diri dan akhirnya tidak terjadi keributan pada saat itu. Lalu setelah di akhir acara perdebatan, di mana host menyampaikan, Bang Julianus, silahkan bersalaman, ya kan? Lalu saya datang menghampiri dia. Halo, ya. Lalu saya datang menghampiri dia, dan apa yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada dia, kepada si Pak Anus, lu ada masalah apa sama gue? Dia diam, tidak menjawab. Saya tanya lagi, lu ada masalah apa sama gue? Maksud dan tujuan saya mendatangi dia di akhir acara dan menanyakan hal tersebut kepada si Pak Anus, karena saya merasa di awal acara belum dimulai dia datangi saya dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang memprovokasi saya. Itu maksud saya. Tidak ada gerakan saya untuk memukul, menendang, ya, atau berbicara keras kepada dia, tidak ada. Namun pada saat saya bertanya 2 kali dan belum dijawab, tiba-tiba dari arah tempat duduk depan penonton dan dari arah belakang
punggung saya didatangi oleh kelompoknya mereka. Badan saya disentuh lagi, didorong, saya terdorong, sementara yang badan besar kelompok mereka itu menahan badan saya dari belakang punggung saya. Lalu begitu saya maju mau membela diri, si pelaku pendorongan terhadap saya itu mengepalkan tinjunya. Ada niatan mungkin ya, mau pukul saya. Disitulah saya benar-benar marah. Dan saya rasa siapapun manusia, siapapun orang dan profesinya, pada saat ketika dia dalam keadaan sendiri, ya, dikepung sama 3-4 orang dari pihak mereka dan mencoba melakukan kontak fisik kepada saya dengan mendorong, dengan mau melakukan pemukulan, pasti akan melakukan hal yang sama dengan saya. Pasti akan marah, pasti akan berupaya membela diri, bahkan seperti yang terlihat sama teman-teman saya mengejar mereka. Tapi karena saya tahu bahwa itu tempat bukanlah arena ring tinju atau arena MMA atau baku hantam, jadi saya mengejar pun juga tidak melakukan pembalasan, pemukulan, dan lain-lain. Saya hanya mengejar dan bertanya di depan muka mereka, kenapa Anda mau pukul saya? Kenapa Anda mendorong saya? Nah, itulah yang terjadi, ya. Jadi masyarakat jangan melihat potongan kayak seolah-olah saya terlebih dahulu yang mendatangi pengacara DRG atau si Pak Anus. Karena kalian nggak lihat awalnya, kalian nggak ada videonya. Di awal siapa yang terlebih dahulu memprovokasi mendatangi saya? Itu loh. Jadi ini harus diluruskan, harus diklarifikasi. Nah, maka kemarin malam saya dan tim kuasa hukum saya melakukan klarifikasi karena itu hak kami. Melakukan klarifikasi, menjelaskan satu persatu bersama alat buktinya yaitu video rekamannya. Setelah saya mengejar orang tersebut dan mempertanyakan, kenapa Anda dorong saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Lalu benar-benar saya nggak lama beberapa saat itu saya dipukul. Kalau bahasa gaulnya dicolong lah. Kenapa saya bilang dicolong? Karena dia memukul saya tidak berhadapan dengan saya. Dari samping dia lakukan. Nah, wajar nggak kira-kira kalau emosi saya tambah marah? Saya didorong, mau dipukul, terus saya kena pukul. Wajar nggak saya marah? Ya, itu saya kembalikan lagi ke kalian. Terserah, kalau kalian punya mental banci, langsung nangis, langsung pulang. Tapi sayangnya mental tersebut tidak ada di seorang Sunan Kalijaga. Yang ada saya malah tambah marah, malah tambah melawan untuk membela diri. Nah, saat itu semua dilerai, bahkan si pelaku ditangkap, diamankan oleh si security gedung, ya, security gedung epicentrum, dibawa ke pinggir. Nah, disitulah saya datangi lagi si pelaku pemukulan. Disaksikan oleh manajer atau pimpinan acara tersebut, host acara tersebut, security 2 orang, bahkan juga ada gerombolan mereka. Saya datengin mereka, saya mendatangi pelaku lagi bukan untuk membalas pukulan. Gitu loh. Tapi saya tanya, saya minta sama security, Pak security, kalau orang ada dipukul di sini, apa yang Anda lakukan? Minta maaf. Oh, maaf. Tidak cukup dengan minta maaf, saya bilang. Kamu mau saya pukul terus saya minta maaf? Nah, biar sama-sama, kan begitu. Nah, lalu pada saat orang tersebut diamankan oleh pihak security gedung, terlihat ada seseorang yang akhirnya kami ketahui dia adalah Dr. Andreas, yang dimana ternyata si pelaku pemukulan terhadap diri saya adalah pengacara dari Dr. Andreas. Saya ingatkan kembali kepada netizen di sini bahwa Dr. Andreas adalah musuh
daripada klien kami, dokter Samira atau Doktif. Gitu loh. Nah, Ya. yang dimana pada saat itu juga si pelaku pemukulan atau pengacaranya dokter Andreas yang melakukan pemukulan terhadap saya itu didatangi lalu dibisikin dari belakang sama si dokter Andreas. Lalu dia mengeluarkan sesuatu benda dari kantongnya. Ada video rekamannya, terlihat jelas si pelaku pemukulan terhadap saya atau pengacaranya dokter Andreas itu mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Lalu menyerahkan barang tersebut kepada dokter Andreas dan dokter Andreas meninggalkan TKP. Pertanyaan saya, ada ketakutan apa dokter Andreas sehingga pada saat orang atau pengacaranya diamankan oleh pihak security gedung, dia mendesak memaksa minta sebuah barang yang kami duga mungkin handphone ya. Apakah di situ ada chattingan atau grup yang mungkin saja kami duga menyuruh sesuatu? Karena saya lihat aneh gitu ya. Kok datang bisik minta handphone, begitu handphone mungkin ya bendanya tersebut adalah handphone, dia langsung pergi. Ada ketakutan apa? Nah, ini mungkin yang belum diketahui oleh masyarakat netizen. Memang ini yang sengaja mereka bangun, bahwa Sunan datengin terus langsung bikin ribut. Saya ini jadi pengacara udah lama. Saya diundang namanya TV debat, baik TV One, baik MNC, baik Metro TV. Tidak pernah saya ribut sama orang. Selama saya tidak disentuh, selama saya tidak diserang, tidak pernah. Beda kalau saya memang sering berantem, diundang televisi gitu loh. Dan saya pastikan pasti televisi nggak ada yang mau undang saya. Tapi faktanya keesokan harinya, 2 hari kemudian, televisi Trans TV masih mengundang saya di acara pagi-pagi ambyar. Kalau memang saya orang yang tukang bikin gaduh, tukang bikin rese, rusuh di stasiun televisi, nggak mungkin saya diundang lagi. Ayolah, saya ajak netizen berpikir cerdas. Ya, saya nggak ajak berpikir cerdas para buzzer. Para buzzer dibayar 50.000 nyerang saya biasa. Saya nggak baper. Gitu loh. Tapi yang betul-betul manusia, netizen yang smart, bisa berpikir, saya ajak nih. Untuk apa seorang Sunan Kalijaga mempertaruhkan namanya, bikin resek kalau dia tidak diapa-apain orang? Ngapain? Buktinya apa? Waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketika saya mendampingi Dr. Oki, di mana kami diserang ya oleh Arif Afanda dan gerombolannya dan bodyguardnya. Apa saya pukul dia? Kenapa tidak? Karena mereka tidak menyentuh fisik saya. Tapi kalau mereka menyentuh fisik saya tidak melihat Arif Afanda itu dari kaum seperti apa. Pasti saya balas. Pasti saya balas. Itu upaya bela diri saya, yang dimana saya tidak mau badan saya disentuh. Pasti saya balas. Artinya di sini berdasarkan peristiwa-peristiwa yang saya alami, baik itu penyerangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh gerombolannya Arif Afanda, saya tidak lakukan apa-apa karena mereka tidak sentuh badan saya. Tapi ketika kemarin badan saya didorong, saya ditepak kencang bagian dada saya, terus saya mau dipukul, bahkan saya kena pukul, saya pasti lawan. Ya, oke. Itu apa yang saya sampaikan, memang itu yang saya alami, tidak lebih dan tidak kurang. Begitu. Oke, Bang Sunan kan waktu kejadian setelah itu kan melaporkan Metro Jakarta Selatan dan pihak ini juga sudah melakukan juga di Polda Metro Jaya. Tanggapan Bang Sunan gimana itu?